atuh da keur kiih di WC ningali foto. Ieu sabaraha Cis? Balik lagi di Salsa, Salsa Salse, acara ngadu bako di ruang tamu Indigo. Nah, dilanjut Om. Ya, tadi teh sampai 3 foto ya, 3 foto yang di hire ya. Ya. Cuma karena kejadian ini mungkin buat sebuah bisa dibilang kerajaan lah ya, itu keraton. Ini pertama kali setelah dulu 60 tahun kalau kata Jero keraton dulu Sultan 60 tahun lalu pernah nikahin putri juga Di fotoan gitu. Ya nggak tahu 60 tahun lalu siapa yang ngotret tapi kejadiannya biasanya kan anak raja nikahkan putra Nah, ieu putri. oh, Nah gitu, jadi heboh, memang menghebohkan kejadiannya. Bahkan waktu saya datang beli rokok di Kulon Progo, which is masih jauh dari Jogja, udah kebaca gitu. Mungkin dari gaya saya, terus mungkin kira-kira langsung nanya si tukang warung mau ke itu ya, ke keraton motret ya. Udah tahu, saking banyaknya yang datang. Ternyata pas saya datang belum tahu begitu ke keraton banyak pisan yang motret. Ada kali kasar mah 400 orang. Pernah motret wedding 400 orang. Nu motret lain nu datang. Ini nu motret unggul, nu datang teh. Datang ke sabaraha. Dan itu berlangsung seminggu. Jadi bukan cuma 2-3 hari, seminggu. Hajatna atau Hajatna. Dan selama seminggu teh rame wae nu ngaranna keraton teh. Dan yang menyulitkan cuma waktu itu karena ini sakral, jadi ada dress code. Dress code-nya tanya kain lurik, baju lurik, garis-garis teh. garis-garis, blangkon, keris, selop, kain. Eta teh moto Hijat hijat umur saya mah can pernah motor pakai kain. Wah repot begitu dipakein ya karena harus dipakein ya. Kaki teh nya si dekep rampet ya di kain. Ternyata pas jalan tuh bisa rampetin jadi 3 pinggang. Anjir, ieu geuning kasiksa. Hari ke-1 wah banyak kendala, banyak kendala dan kita nggak tahu banyak gitu yang mau jadi jika ini kan duaan teh superstar ya. Di situ ada mereka bruk jika dikerubuti tawon gitu. Jadi kita mesti pinter-pinter ngambil celah dan sebagainya. Bari si kain eta kendala. Akhirnya hari kedua saya bilang ke yang makein, Pak saya ini motret bukan jero dalam yang jalannya kecuk gitu. Oh tahu gitu kakinya buka. Wah udah itu aman. Lancar. Jadi saya mulai berpikir gitu anjir dia memotret 400 tiap dia melakukan apa teh kamera teh rame we cok. Di situ saya rada mikirnya sebenarnya aduh overlap kieu foto gitu. Akhirnya saya mulai mundur menjauh dari gerombolan fotoin gitu. Di situ keidean kumaha mun urang lain motret manehna, urang motret suasana. Gitu. Jadi pada saat setelah 2 hari, 3 hari, hari ketiga kalau ada saya ngomong ke pengantin lakinya, Mas boleh nggak gini. Oh boleh Mas, sok aja, bebas kamu. Toh udah ada yang lain gitu. Jadi saya nggak mengakali itu, akhirnya saya kulintingannya sorangan bebas. Jadi jika namanya otis sendiri aja. Batur maka si pangeran dan calon pangeran dan calon ini pengantin lah kok pangeran CPP dan CPW saya mah kulintingan di situ saya dapat banyak juga yang seperti kalau di sini mah ngetem gitarnya kan pakai alat elektronik ya. Dan didinya mah pakai menyan. Jadi goong teh dikentung gitu ya. Kibasan ku menyan. Ketika cek si manehna teh ieu sadana. Eureun.
pindah deh ke gamelan lain tuh gitu. Saya tak momen seperti itu ya saya cuma lihat pada saat itu aja. Saya nggak bisa lihat lagi tempat lain. Jadi yang kayak gitu-gitu atau di jero dalam lagi perpindahan mau kasur gitu. Nah yang gitu-gitu yang saya ambil. Dan alhamdulillah ya pengakuan dari pengantin mereka puas. Alhamdulillah. Dan unik dah foto itu Ya, sebenarnya. Ayo foto Dan- mana nama dah. Dan ya memang benar pas setelah acara selesai 4 bulan kemudian juga masih diulang-ulang aja kejadian-kejadian ya di majalah tentang busana nikah ngebahas soal make up eta kayak di TV. Jadi si fotonya teu mainstream Ya, merenya foto pengantin orang mah foto foto Dan di situ juga saya ngelihat bahwa walaupun ini sultan nggak ada tuh mas-masan gitu. Jika siraman ari di urang biasa mau teh pendina kan emas. Ya itu mah baskom biasa. Ngan caina tah teuing cai naon gitu tah eta. bohong wae kumenyan. Oke kumenyan. Eta teuing cai naon. Nah, terus di situ juga karena banyak yang motret akhirnya siraman ini sekedar cerita lucu aja. Jadi kita teh ngantri motret teh. Pokoknya per 7 masuk. Nggak boleh sekaligus karena kamar mandinya leutik. Sebenarnya gede sih 2 kali ruangan iya kamar mandi teh. Kamar mandi keraton teh. Tapi ya kalau masuk semua nggak mungkin. Tapi seru. Ya. Pengalaman unik sih ya. Unik. Mungkin tuh mah Ada motret ijabnya ke. Untung saya bawa monopod. Jadi waktu itu emang jaga-jaga karena besok ijab kabul. Wah udah saya keliling ningali anjir masjidnya leutik kemungkinan dia bakal di luar nu asup yang berkepentingan sisanya di luar enterek motretna kumaha pek kumaha gitu kan ya. Akhirnya saya bawa monopod pakai kabel rilis cuma sekali cek udah dapat ini eta nu ieu raya pisan nanti saya kasih lihat suasana itunya kayak gitu ya. Nah, nanti di insert ya Lihat deh. fotonya keren pasti. Ribet pisan. Tapi naon ya? Ya pengalaman ya dan bisa nih maksudnya momen-momen. Ya mungkin Saya sebenarnya teman. ya saya udah lama motret jadi saya mulai dari zaman belum seramai ini fotografer jadi mungkin masih banyak kesempatan. Nah, mungkin ya buat yang baru-baru ini coba bikin mungkin buat dapat kesempatan gitu agak sulit ya. Sekarang tuh ya cara satu-satunya yang mungkin punya Ciri khasnya, punya gaya. Gaya. Nah itu yang penting juga karena jangan kita di satu titik itu terus, tapi perlu coba dulu mana yang enak gitu itu yang diambil. Tidak mah terus bereksperimen dan berkreasi. Berkreasinya saya sering bilang kan bikin project. Nah itu sebenarnya project itu ya melatih kita sih untuk jadi ngarangsangnya ya, orang lebih kreatif sebenarnya namanya. Jadi pulang teh naruh kamera tapi di sini teh naon deui nya isuknya. Dan jeung kudu disiplin ya amun ningali saya ning ya tahu Kang Cis ning dulu mah sempat motoan kopi we setahun gitu kan ya. Eta teh butuh disiplin nu Ya edan gitu tasuk konsisten. Jadi ya dulu kopi, kalau bicara kopi itu dulu 2011 mulai gara-gara kemudahan kita motret atau orang setiap mau makan dia foto semua yang mau dimakan kan. Saya pikir saya bergaul dengan Instagram cukup lama dan di situ saya pikir bahwa Instagram ini saya mesti jadiin sesuatu. Akhirnya jadilah buku harian gitu. Kalau buka Instagram saya feeds itu kan ada saya tulis itu daily journal. Jadi memang itu catatan saya untuk saya. Nah si kopi ini jadi titik awal dari hari gitu. Karena memang saya tiap hari ngopi pagi pasti. Berarti mah sikat gigi heula saya ngopi heula gitu kasarna gitu.
Cai bodas teh kopi Nah, adanya. itu. Sampai anak saya juga bilang, "Pah, ayah jangan terlalu sering kopi." Gitu. Dan resep saya mah gitu ya. Kadang-kadang yang nggak bisa cuma kalau lagi makan minum kopi nggak bisa. Tapi kopi itu jadi akhirnya berawal dari iseng aja, motret. Terus tiba-tiba iya halus kalau jadi first shot buat hari itu. Gitu. Ya berjalan lah. Kan seringnya Om Cis mah bikin kaidean, bikin naon enak gitu tentang foto teh nya. Tah aya project naon Om tentang foto nu lagi Yang digarap masih gitu. berjalan yang tadi sambil persiapan saya mikir, saya punya project 2 weeks, jadi 2 minggu. Itu gara-gara COVID sih sebenarnya. COVID itu kan dulu bilangnya 14 hari lu hidup lu selamat. Gitu kan ya, benang COVID bisa lewat dari 14 hari selamat. 14 hari. Mindset gitu. Jadi 2 weeks itu tuh jadi ukuran. Kesalahan teh kok benang COVID aku ada waktu Gitu. Tapi ternyata jadi kasihkan sendiri. Jadi kalau teman-teman perhatiin Instagram saya mulai dari zaman COVID awal itu mulai tuh 2 weeks. Jadi dalam 2 minggu selalu saya motret dengan tema yang sama. Today Spot itu keluar tahun lalu sebelum COVID. Tapi Today Spot terus ada tek between abnormal. Itu sebenarnya project. Itu yang sedang saya kerjakan di Instagram. Tapi kalau yang lagi digarap ada Jelma Citukang. Itu project 2013 3 tahun. Sambil kopi jalan tapi setelah kurasi ternyata tadi kopi kan 7 tahun ya, dari 2011 sampai 2018. Oh, si kopi teh 7 tahun. 7 tahun motretin tiap hari 1 cangkir. Nah itu dipilah jadi beberapa buku sebetulnya. Jadi udah jadi buku baru 1 seri yang keluar. Jadi secangkir kopi itu harus ada 7. Cuma karena kepentingan kuratorial jadi saya ngalah, keluar dulu yang 1 secangkir kopi yang tahun 2018 keluar. Nah yang 2, 3, 4 sampai 6 itu belum keluar, masih dalam file. Nah si Jelma Citukang saya keluarin. Jadi kalau orang nu ngarti mah ngomong ulah kabeh keluarkeun, dagang teh seutik ya, benar. itu kan ya. Jadi akhirnya jangan langsung 7 seri, 1 seri bikin proyek lain baru kopi lagi dan seterusnya. Nah gitu Bu, dekan kunaon si Kang disebut antik, idena ge antik atuh sok foto jelema ti tukang kaidean teu kan teunya enak. Banyak sih sebenarnya ya, kayak saya motretin Panto berapa ribu udah ya, dari 2000. Dari pertama saya motret Panto itu kameranya masih power shot. Saya tuh nggak tahu kenapa seneng banget sama alat yang simple. Walaupun pengen juga men-challenge diri motret pakai kamera dutiungan kayaknya. Cuman keterbatasan film akhirnya itu angan-angan doang. Tapi nggak berarti terus aing terbuka kamera eta jadi tukang motret teu. Ya, Kudu kan gitu. Begitu saya megang iPhone nggak tahu kenapa saya jatuh cinta dengan device itu. Akhirnya Jelma Citukang pakai iPhone. Si kopi itu iPhone semua. Nggak ada foto yang saya foto dengan DSLR atau mirrorless karena belum ada waktu itu 2011 belum ada mirrorless kalau nggak salah. Akhirnya ya si iPhone pun lain promosinya ya iPhone memang. Kan saya iPhone tertariknya di gara-gara iPhone kan ya iPhone congkak kayaknya iPhone congkak. Dulu kita sering banget tuh. Pernah kita bikin komunitas namanya iPhone congkak ya, dan semuanya di situ dikerjakan dengan iPhone. Karena si Instagramnya can gaulnya. Ya, kan bisa pakai iPhone jadi kami beli iPhone. Bang kuning lah istilahnya masuk iPhone ka dieu lah iklan-iklan tuh. Nya iPhone seberapa kemarin saya lihat. iPhone yang sekarang nggak bisa motret Milky Way kan. Tengah sih. 12 ka dieu kan iPhone Max Pro. Tapi ya gitu akhirnya proyek-proyek ini yang kayak tadi Duo itu saya pakai kamera
batur mah geus make waktu itu zaman D100. Bari ayeuna D100 ditai-tainya kan seberapa mega gitu. Tapi dulu itu kan DSLR wah hebat. Saya pakai cuma kamera pocket digital. Itu duo itu tentang sesuatu yang berpasangan. Tapi bukan artinya awewe jeung lalaki, tapi benda misalkan helm 2. Tapi bukan juga yang disusun dengan sengaja, tapi harus misalkan orang kerja itu adanya. Tiba-tiba beca 2 parkir gitu. Kan bukan saya yang naruh, itu tukang beca yang kita asup. Jadi kadang-kadang untuk proyek juga kita mesti punya pakem-pakem yang dikeluarkan oleh pakem-pakem yang keluar dari benak sendiri ya. Jangan pakem yang ada di orang bilang mau teteh nggak boleh jam 12 peting gitu. Bodo amat gue pengen gitu kan. Harusnya kayak gitu. Jadi naon dijalanin sama Om Cis sebenarnya mah merangsang kreativitasnya, maksudnya orang moto kieu kita jadi terus aja. Kemudian ya mungkin itu juga di keluarga juga gitu sih, soalnya jadi ibu saya kalau pergi ke satu tempat itu selalu bikin albumnya tuh bukan cuma ceplok foto-foto aja, tapi foto ini ada tiket keretana, aya petana, akhirnya kalau kita lihat teh enak gitu ya, benar. Jadi jadi ceritanya jadi kunaon seperti ieu awalnya emang kayak gitu kan. Tiap perjalanan pasti perlu kreativitas yang dituangkan. Nah itu kayak gitu. Pelajaran buat kita yang masih muda. Ya. Sekarang kan saya sih sebenarnya buat yang sekarang suka bukan apa ya, suka gatal karena cik atuh itu geus gampil kieu maksudnya. Benar Om. Coba bikin sesuatu. Saya juga bisa maklum lah mungkin kita di Indonesia bikin buku teh sesuatu yang mungkin susah, bisa dimaklumi juga karena penghasilan kita juga pas-pasan artinya. Tapi minimal kita sekarang nyimpen foto kan dalam hard disk bisa ratusan ribuan. Nah itu mulai dipilah-pilah. Bagus maksudnya megapiksel yang dibawa sama handphone itu sendiri tuh bisa. Iya. Saya pakai di device saya itu iPhone ada 65 Pro, ada M Pro. Kalau lihat di hashtag itu satu foto bisa 32 mega. Bahkan untuk satu wahana saya pernah motret itu billboardnya pakai iPhone. Ya, tapi kan istilahnya kayak itu mah kan alatnya device lah ya, ya hasilnya mah tergantung ke kita. Nah makanya harus dirangsang dengan ide-ide naon ya, aja gitunya. Kenapa nggak punya kamera, pengen kamera murah apa, lubang jarum lu bikin pakai kaleng. Tapi kalau dibikin sesuai dengan konsep, dijalanin dan konsisten di situ, mungkin bisa jadi satu seri buku yang artinya konsisten yang disiplinnya. Maksudnya orang yang nyin ieu nya disiplin nyin eta heula kan gitu nya, konsisten. Ya walaupun kadang-kadang suka dapur nanya, mana ini motret naon sih gitu ya. Tapi memang kadang-kadang ya kalau udah kesana udah nggak bisa berhenti. Tapi kan mau dibalikin deui, mana moto naon ya, nah gitu kan teh. Ya orang mau moto ieu, orang mah udah mau narek ieu, tapi itu mah bukan inilah. Cuma maksudnya ya orang mau berkarya nya bebas wae, mau moto apapun gitunya. Jadi akhirnya minimal ada ya itu tadi, ada ciri yang di ya kan. Jadi karakter ayeuna jadi karakter teh kan karena perjalanannya, karena di asal. Saya juga nggak tahu ya, banyak bilang potret lu bagus, foto stage lu bagus. Ya itu kata orang. Dan saya mau motret tuh ya benar gitu. Nah, Om, orang ieu deui nya aya break heula nya. Break deui. Oh iya. Ieu eta anu jadi. Aya. Siap.
kembali lagi di acara salsa. Salsa. Acara ngobrol salse di ruang tamu Indigo. No. Bisa ditonton nama kita wae lah acaranya salsa oke. Nah, kita balik lagi ya Om ya ke bahas no konsistensinya. Ya, jadi mun berkarya mah nya kudu konsistennya. Konsisten. Nah, kumaha tah? Nya gampang nama kieu da urang ge konsisten. Banyak bilang, oh Kang susah nih konsisten. Aisyah napas konsisten tuh. Ya benar. Kan konsisten. Sederhana. Ya, anggap ini kayak gitu aja. Lu kudu napas. Jadi ya lu kalau buat saya project itu ya napas lu gitu. Jadi ya kalau tidak begitu akhirnya ya kita nggak si ibarat pincir ya tumpul deh, kudu diasah gitu kan terus ya. Nah, project kalau dibilang project apa aja tadi saya cerita ada Panto, ada Duo, ada Jelmati Tukang, ada Kopi, ada yang Bandung Pak Kakak which is nanti aja itu mas ceritainnya. Ada juga yang kemarin iseng gara-gara di imah wae nya geus di jos teh anjir kudu di imah gitu. Sampai disangka aya naon nu maneh kemudian tara kaluar tara ka dieu da keur di jos kurang teh. Apalagi dengan ya vaksin ini kan ternyata kita ngedrop Ya, teuing bener teuing teu tapi alhamdulillah teu nya. Nah di situ saya iseng milah-milah. Jadi buat teman-teman nih mumpung itu harddisk masih kena bisa kabuka tengah hang cik dibuka. Nah di situ akhirnya ternyata kemarin masuk tuh buku Hope yang sama kelas Selasar. Jadi apa sih benang atau untuk bikin sesuatu teh mikir naon misalkan satu kata aja terus benang merahnya naon coba dijabarin bikin research atau ya research bukan arti kata lu mesti ke profesor dan sebagainya gitu atau baca buku bertubi-tubi bertumbuk-tumbuk buku. Bikin simple aja. Misalkan tukang bakso teh jam seberapa di dia, jam seberapa di. Nah, itu kayak gitu-gitu. Sebenarnya diawali ku hal nu sederhana nya. Maksudnya tong dibengburatan hula gitu gitunya. Kalau keberatan biasanya nggak jalan. Maksudnya karena kita dibebanin ku nu beban nu berat lamun geus mikirna nu saya berat, ada gitu kan. Saya juga biasa bikin apa istilahnya scrapbook. Kalau saya istilah scrapbook itu punya ide digambar gitunya. Kadang ada satu buku yang sampai sekarang belum bisa dijadiin proyeknya. Itu sangat still life. Sebenarnya kapok lagi gara-gara bodor. Udah bikin yang foto pertama, foto kedua itu yang kemarin saya pamerin di Unseen Badak Legend. Itu sebenarnya rangkaian dari itu. Ada 50 foto still life. Nah, beres yang kedua itu which is waktu itu motret senapan gitunya. Itu kerjaan saya belum nikah. Jadi imah teh imah aing. Pembantu naon balatak kumah aing gitu. Begitu saya karena berhenti akhirnya pengen lagi bikin. Mulailah nyusun segala rupa lampu malam-malam. Tunduk sare isukna pembantu datang beresan kabeh anjing kayak gitu. Geus capek-capek kurang. Bi nah diberesan atuh balatak cep. Dari situ saya berpikir harus punya studio. Ibaratnya kalau orang ngegambar punya buku gambarnya, punya mejanya juga, jangan ngegambar terus gini ya. Tapi itu akhirnya kenapa foto still life itu berhenti. Tapi sebenarnya teman-teman juga bisa juga bikin scrapbook itu. Jadi scrapbook cuma buat istilahnya kalau kita karena saya juga dulu di komersial selalu dapat storyboard, nah kita bikin lah. Ibaratnya storyboard sebenarnya sih. Storyboard. Ambil itu blank thing. Nah itu juga semacam research sebetulnya. Jadi banyak juga yang datang saya kan saya lagi mau lihat ini, so bisa berapa lama? Gini Kang Sistem pernahnya dulu teh non moto cina saya ngadangu gitu moto non wedding naonnya nu dituturkeun we sampai sabaraha mah eta teh ya itu juga. Nah itu kebiasaan kan unik ya soalnya saya kalau motret
Ya itu tadi saya cerita soal ibu saya bikin album seperti itu. Akhirnya saya juga kalau bikin album buat orang harus seperti itu. Memang tidak banyak orang yang suka. Saya juga karena terus terang saya untuk wedding saya pilih pasar sendiri. Kebetulan waktu itu ini semuanya saya kenal. Dari bapaknya, ibunya, calon besan, dua anak, orang wau. Budak lagi orang geus wau. Terus lingkungan yang dipakainya kebetulan desainer, dekornya semua itu temen. Nah di situ saya pikir waktu disuruh gitu saya bilang orang nyen story wedding budak ieu gitu. Jadi wedding nama Desember, orang mau Februari. Panjang bisa lah. Ku analog gitu dong. Ku analog. Enggak, Digital. udah digital. Tapi minimal kadang-kadang sok ya itu challenge. Ya. Nangtang lah nya kan. Bisa tuh orang mau si ieu mulai meeting. Terus tuturkan we. Ya akhirnya pas bukunya tersusun teh. Bukunya juga wedding book. Jadi kalau wedding album bicara 15-20 halaman. Ini wedding book. Jadi kayak buku. So satu buku 200 halaman gitu. Ada 4. Dibagi-bagi per segmen gitu. Mulai dari coba baju nggak jadi, bahkan sampai ada scene yang mereka duaan orangnya sok ka toko nu eta atau sok di kafe nu eta tungguan we tanya ke si nu buka kafe biasa datang poe naon jam seberapa jam sakieu oke tungguan we ayo datang cicing we tadi tegur dan berusaha supaya tidak terlihat. Di situ saya dapat candid gitu. Kalau biasanya kalau candid tuh kalau kitanya ketahuan terame ya. Jadi apa di foto dan itu juga kadang-kadang di potret untuk potret model saya juga suka gitu karena suka diambekan ku pemajikan bekas model. Nah dicopot kergi dah halus padahal cek si eta pose kergi lagi gorek patut itu yang bagus gue bilang gitu. Jadi ya kayak gitulah. Jadi sebenarnya kan motret mah yang motret tuh nya masalah maksudnya entong namanya saya nama aya nu foto orang kudu halus jangan dipersulit jangan juga bilang gue masih harus bagus jangan dulu gitu. Nah semua foto menurut saya bagus selama itu ada image-nya. Yang jelek ya kenapa saya punya slogan jangan lupa buka tutup lensa dan itu pasti goreng daun naon di jero teh gitu. Jadi selama itu ada cahaya lu mau motret apapun cahayanya pasti bagus. Jadi foto mah mau sebagus apapun pasti ada yang bilang jelek. Ada yang tidak suka lahnya. Sejelek apapun pasti tapi nggak mungkin kan lu motret lu bilang jelek lu foto nggak mungkin. Benar. Jadi apa yang kita share misalnya di Instagram, di Facebook atau sosmed lainnya itu mah standar upload orang sebenarnya dan cek orang layak upload gitu. Masalah bagus mah yang balik ke masing-masing sebelum kesini saya juga iseng lah tadi lihat di YouTube ada pertanyaan menarik. Kalau misalkan sekarang nggak ada Instagram terus gimana? Nah gitu kan. Apa harus berhenti motret terus mau share di mana gitu. Nah itu sebenarnya sekarang gara-gara teknologi semua jadi mudah. So kenapa nggak bikin project gitu kan gitu. Benar. Ya kudu dipancing terus ya. Pancing terus. Ya jangan jadi pasar. Karena kadang-kadang juga orang tidak sadar bahwa dia tuh sebenarnya lagi ngerjain project, cuma dia nggak sadar gitu. Kayak gitu. Kadang banyak yang mikir orang metoknya jangan naonnya mau jadi duit merenang. Nah itu kan sebenarnya salahnya mau yang jangan nganggap bahwa foto itu nggak ada harganya. Kadang-kadang saya juga pernah punya kejadian fotonya udah kapan tahun teman datang kebenaran mereka butuh untuk rumahnya itu udah kerki di WC ningali foto iya seberapa sih gitu. Kan ya maksudnya teh ya jangan pernah tahu jangan apa ya jangan takut nggak ini pasti ada satu waktu tong sih disebut goreng lah bae nyebut goreng banyak ya
pastian nyebut halus gitu. Nah, si project nu sudah dilakukan gitunya, itu teh ada rencana mau dibikin buku semuanya gitu. Semuanya pengennya dibukuin, tapi bentuk buku ternyata ya setelah saya lihat juga ada coffee table book, ada zine, ada segala macam. Ya balik lagi saya mungkin yang jarang juga dilakukan adalah ngobrol sama kurator. Bukan kurator itu penting buat kalau kita apa ya, kalau kita berkesenian mah itu jembatan orang ke publik ya. Jadi semua juga harus didiskusiin. Nah biasanya bentuknya apa itu gimana kurasi. Jelmati Jepang sudah terkurasi, kopi juga sebenarnya sudah. Yang belum tuh yang duo Panto itu belum. Jadi saya punya banyak tabungan sebenarnya di hard disk saya, banyak project, ada yang 3 in 1 which is itu sebenarnya motret untuk Instagram. Tapi dulu mungkin pernah ingat Instagram teh opat kan feeds Ya. Ujung-ujungnya jadi tilu. Nah, ini moga foto nu itu geus kudu ngeunah jeung opatan gitu. Kumaha ya? Terus tiba-tiba tambah kopi. Anu opat jadikan 2. Hiji kan ke kopi. Akhirnya jadi 3 in 1. Jadi dalam feed saya kalau dibuka yang bawah-bawah silahkan we mun teu kapalan. Mau pisan kalau nulis mah. Yang saya gitu mampu. Kadang-kadang anjis apa berhenti ngehang. Tapi kalau dilihat itu sebenarnya penggabungan dari 3 foto. Nah, itu 3 in 1 itu juga pengen bukuin. Cuma begitu saya ngomong sama kurator bilang kayak lah tahan lah. Ulah keluarkan. Ya, dan dia yang tahu. Jadi perlu juga bincang-bincang lah sama kurator. Yang saya sayangkan memang kurator foto di sini masih belum banyak ya. Ya, benar. Kalau di luar Dan banyak. Masih banyak yang belum tahu sebenarnya Iya. apa sih perannya si Peran kurator itu ya. apa? Saya sering jadi kurator misalkan gitu, kayak ya dibilang saya di Insa Sunda kuratornya gitu. Sebetulnya bukan sih, sebenarnya saya cuma memberi jadi kan kalau di Insa Sunda itu bukan saya yang mutlak milih, tapi kita voting kan. Tapi saya memberi arahan kira-kira foto ini. Karena banyak pisan fotonya. Insa Sunda lain cerita lah, itu apa sesuatu iseng yang tiba-tiba jadi gede aja gitu. Tapi kalau misalkan kalau untuk proyek sendiri itu kurator penting gitu. Karena di sini juga banyakan pameran aja tanpa jelas maunya apa sih, kuratorialnya gimana gitu. Nah yang mulai terasa itu belakangan, waktu itu ada Bandung Showcase. Nah itu jelas diangkat dari ranah berkeseniannya. Jadi kita mau pameran gampang. Besok juga cetak 20 atau 50 foto, pajang Bisa jadi pameran. Itu bisa jadi pameran. Tapi pameran yang terkurasi itu jauh lebih akan nyambung, karena yang datang juga pilihan dari si kurator, atau galerinya juga pilihan dari kurator gitu-gitu. Itu ranah lain lagi. Ranah lain. Cuma untuk teman-teman yang pengen apa ya, berkarya lebih Ya, merenya mungkin sekarang harus lebih mengenal naon sih kuratornya sebenarnya gitu, karena memang bukan sekedar milih, karena kurator tuh di kepalanya bukan juga ini bagus. Kadang yang menurut kita jelek malah jadi bagus gitu. Karena aku naon di seni lukis itunya lukisan kurator teh kan berperan ya, makanya karena yang disebut mahal teh kurator istilahnya kan intinya. Nah, jadi foto juga ya sederhananya seperti itu. Jadi kurator juga ada yang jelimet, ada yang gampang gitu kan. Macam-macam gimana kita milihnya. Tapi kan mereka lebih mengenal ranahnya. Dan ada satu lagi ranah yang sebenarnya kita bisa cari bisa berekspansi lah, ikutan lomba-lomba di luar. Cuma masalahnya lomba-lomba di luar itu butuh dana. Benar. Nah itu yang sulit. Tapi ya itu
nanti aja kalau udah nanti lah ya. Udah Pokoknya punya mah duit. konsisten heula we motornya gitu jadi ambil. nah kadang-kadang wah iya asup digana gitu ya pas asupkeun safoto pas rek asupkeun 2 deui ditagih $4 per foto akhirnya mikir Ya, nah, non karena banyak lain banyak sih non istilahnya Om sudah lama bergelut lah ya. Kang Cis teh bergelut di dunia foto teh lama pisan. sama Cing non sih tips lah ya tips jang nu yang baru-baru ya baru dan sedang yang lah sedang kumaha lah cok Om. ya nggak jauh-jauh sih bikin project aja itu pesan saya sih sebenarnya terus coba filing system dibenerin filing system itu penting jadi kita zaman film dulu itu filing system gampang satu roll kita tinggal pilah-pilah terus masukin ke amplop kasih nomor saya masih lebih mudah mencari yang begitu karena kalau kita analog jumlah foto kita terbatas ya tapi begitu ke digital mungkin yang perlu dipelajari itu tentang memberi nama memberi sistem kayak mungkin perlu juga ngobrol sama orang-orang yang kerja di perpustakaan mereka punya sistem yang Ya, memudahkan orang mencari sesuatu nah itu kayak gitu-gitu itu perlu juga tuh apalagi kalau project itu diambil dari data-data sebelumnya misalkan project gua punya misalkan ingin mendokumentasikan satu scene perubahan berarti kan tahunan nah data itu harus bisa dicari sekian tahun ke belakang gitu contoh ini baru kepikiran karena kemarin karena pandemik kita lebaran susah jadi saya mulai ngumpulin juga tuh foto-foto lebaran dan ternyata menarik di situ kelihatan gitu lu masih sendiri ujuk-ujuk jadi punya istri tiba-tiba punya anak Andi berarti kan TKB-nya atau istri Andi terus tiba-tiba pas di buku nah pemajikan nangis ganti gitu kan itu menarik sederhana cuma ngumpulin foto lebaran atau foto pas foto lu kumpulin dari mulai TK sampai ke kawin itu menarik atau ada juga yang kemarin lihat di Reel dia ngumpulin dari satu sudut entah sudut kota tapi dari sekian ribu foto terus dibikin lab looping itu menarik jadi objeknya tetap tapi itu jadi ya secara visual itu menarik buat saya tapi nggak tahu ya kalau ya benar emang da intinya mah tetap perlu dirangsangnya jadi ya itu tadi bikin project filing system benerin dan terus berkarya ya Om aya pertanyaan tapi perlu dijawab cepatnya ya ya sebuah pertanyaan gitu analog digital analog nyetrit foto model nyetrit pameran bikin buku buku fotografer atau seniman nah itu susah lihat ya susah itu mah gimana pemirsa ya, dah balik lagi ke yang nonton ya, namanya sewa pelaku nah, gitu. Om masih banyak sebenarnya namanya Om yang pengen dibahasnya mungkin lain waktu lah kita ngobrol lagi hatur nuhun tos dongkap jadi buat teman-teman yang resep motret jangan terpaku pada begitu aja tapi harus dikembangkan idenya dirangsang terus biar ada apa jadi sesuatu karya baru yang akhirnya nantinya jadi karakter gitu hatur nuhun atas nonton salsa hatur nuhun kaum Cis sing sarehat buat semuanya itu yang penting sekarang mah kita sehat biar pandeminya juga cepat selesai mudah-mudahan Calon sekian dan dadah